Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan juga kesehatan bagi kita semua. Bapak hari ini sebetulnya sedang ada di Tahura. Dapat tugas untuk membuat simulasi bagaimana pertemuan tatap muka sekolah. Jadi ini adalah recording ya. Tapi bismillah, semoga ini tidak membuat kalian menjadi tidak bersemangat untuk mendapatkan ilmu ini. Karena dengan ilmu ini insya Allah kebahagiaan, kesehatan, keberkahan Allah akan berikan kepada kita semua. Semoga dengan mendengarkan ini adalah jalan Allah untuk kalian punya masalah-masalahnya beres. Semoga dengan mendengarkan ilmu ini, semoga orang tua kalian bisa lebih baik lagi sama kalian, ngasih uang jajan lebih banyak, dan juga ngasih izin yang lebih enak ya. Oke, guys. Jadi yang ingin Bapak bahas sekarang adalah bagaimana kita mereview kembali jawaban-jawaban dari UTS yang sudah kita lakukan pekan kemarin ya. Jadi begini guys, pelajaran Sirah Nabawiyah itu bukan cuma berbeda, sangat berbeda dengan pelajaran sejarah. Memang ini mengisahkan sesuatu yang nyata terjadi pada tahun 660 Masehi gitu. Tapi ini bukan hanya pelajaran sejarah, tapi ini lebih menguatkan tentang syahadatnya kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi tidak hanya belajar Sirah Nabawiyah itu kita mengetahui tentang nama-nama, kejadian-kejadian, kronologis peristiwa, hikmah yang bisa kita ambil. Tapi ini adalah menjadi pedoman bagi kita, pedoman bagi kalian untuk bisa tumbuh dan berkembang, yang nantinya kalian akan menjadi baik buat diri kalian sendiri dan juga buat orang lain. Tentunya alasan orang tua kalian menyekolahkan di cendekia muda, nanti kalian sebentar lagi akan masuk ke SMA, tidak terasa lagi akan masuk ke kuliah. Tujuan utamanya agar apa coba? Tujuan utamanya adalah agar kalian menjadi orang yang berhasil. Kita tidak ingin yang mendengarkan Bapak yang ada di kelas Bapak sekarang ini, tiba-tiba kita ketemuan nanti reunian 15 tahun ke depan, ngumpul kita di cendekia muda di sini, kita coba makan-makan. Ada yang sudah memiliki perusahaan, ada yang mungkin kuliahnya melanjutkan doktoral di Jerman, ya, ada yang sudah punya bengkel mobil berapa banyak, ada yang jago arsitek untuk merancang pesawat terbang. Kita ingin semua kalian berhasil. Ya, kita ingin kalian berhasil. Dan untuk menuju keberhasilan itu adalah kita berpijak pada Sirah Nabawiyah, pada Rasulullah. Karena apa? Karena buktinya udah jelas guys. Rasulullah itu adalah orang yang bisa membuat kejahiliahan menjadi peradaban. Ya, sampai sekarang diikutin sama kita. Sholatnya diikutin, azan berkumandang sampai sekarang diikuti semua. Orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia, di buku-buku yang ditulis siapapun penulisnya, meletakkan nomor 1 adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu tentunya ini bukan hanya kisah sejarah, buku dongeng yang kita baca, bukan. Tapi kita akan mencoba mengambil hikmah, kemudian kita refleksikan kepada kehidupan kita masing-masing. Ya, oke, kita akan mulai. Misalnya pertama, kata periode Mekah. Periode Mekah kita mengkaji setidaknya ada 5 kejadian. Yang pertama adalah turunnya wahyu. Yang kedua adalah dakwah, dimulai dari dakwah tertutup, kemudian dilanjutkan dengan dakwah terbuka, kemudian ada hijrah ke Habasyah, dan selanjutnya adalah fase pemboikotan, dan dilanjutkan dengan tahun kesedihan dan juga Isra Mi'raj. Sampai di situ kita bahas kemarin. Kalau kita melihat secara umum di Sirah Nabawiyah, maka kita akan bisa dibagi menjadi 2 guys. Pertama adalah fase persiapan, yang kedua adalah fase pembebanan. Fase yang kemarin di OTS kan itu adalah fase pembebanan jilid 1 periode Mekah. Di fase persiapan kita sudah tahu ada fase
kelahiran, kemudian ada fase mengembala, kemudian berdagang, berkhadijah, dan juga bertahan. Ya, nah kalian ada di fase berdagang. Oke, let's say ada tahun 1945 dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom. Apa yang terjadi? Akhirnya Jepang, negara Jepang, kerajaan Jepang pada saat itu memanggil semua warganya, kemudian membentuk politik tertutup, lockdown mungkin kalau sekarang ya. Nah, apa yang terjadi? Jumlah kelahiran menjadi tinggi, sehingga pada tahun 1960 generasi muda Jepang itu lebih tinggi secara demografi. Tahu kan demografi di IPS itu dibanding negara yang lain. Itu mirip dengan Indonesia sekarang. Ya, dan 20 tahun berikutnya 1980 Jepang menjadi negara keempat terkuat di dunia. Kalau kemarin kadang ngelihat MotoGP Qatar, kita lihat penguasa itu Yamaha, Honda, Kawasaki. Meskipun sempat disusul sama Ducati ya. Nah, tapi Jepang itu masih kuat gitu loh. Nah, Indonesia diperkirakan nanti tahun 2040 akan menjadi negara terkuat ketiga di dunia. Karena apa? Karena ada kalian. Yang perlu dipentingkannya adalah kaliannya harus bisa berkembang. Gimana cara contoh berkembangnya? Maka kita contoh dengan Rasulullah. Masih di Jepang juga, IKG ya mengeluarkan teori. Nanti kita lihat konsep ini dengan Rasulullah sama banget. IKG yang ngikutin ke Rasulullah. Katanya 13,5% orang yang bekerja itu sesuai dengan passionnya dia masing-masing. Apa yang terjadi ketika dia bekerja sesuai dengan passion? Wah, akan jadi sangat enak. Misalnya bapak ya, ikutin MotoGP. Kayak kemarin misalnya Vinales. Kecepatan 280 bapak mesti kuat liur. Nggak akan kuat. Tapi kalau dia, asalnya Vinales itu di Moto2, misalnya dia motornya digas mentok dan lebih ke 210, sekarang di MotoGP digas bisa sampai ke 300, dia asik menikmati sensasi kengabutan, cornering dan segala gitu macam gitu loh. Itu dia bekerja sesuai dengan passion dan dibayarnya sangat mahal gitu kan ya. Tapi sisanya 86,5%, berapa 6% lebih dia bekerja hanya untuk kebutuhannya saja. The problem is bagaimana passion itu bisa diubah, bisa dilakukan sehingga menjadi orang yang sukses. Rasulullah kita mengambil di awal, di fase persiapan ya. Kita tahu Rasulullah pada umur kalian sedang berdagang, tapi ketika berdagang itu passionnya muncul Rasulullah di situ. Fase berdagang Rasul itu panjang ya. Berdagang Rasul itu panjang, dari mulai 12 tahun sampai dengan 35 tahun. Rasulullah itu berdagang dan dari situ Rasulullah mendapatkan strata sosial, pengakuan strata sosial yang baik, harta yang banyak, sampai dijuluki Al-Amin, bisa berbagi dengan yang lain. Artinya, kalau boleh kita simpulkan ambil hikmah, misalnya passion Rasulullah itu adalah berdagang, maka kita pelajari bagaimana saya suka berdagang. Pertama, Rasulullah berdagang. Umur 12 tahun, Rasulullah memaksa ke Abu Thalib untuk ikut berdagang ke Syam. Padahal dia masih kecil pada saat itu. Nggak ada yang berdagang di umur segitu. Kenapa nggak ada yang berdagang? Karena pada saat itu berbahaya berdagang itu. Umur 12 tahun masih harus survive dengan tekanan lingkungan gurun pasir yang luar biasa, belum lagi ada penjahat, ada binatang buas. Tapi Rasulullah seakan-akan dia keluar dari comfort zone-nya sebagai anak-anak, sebagai remaja yang bisa bermain saja. Kita tahu kan Rasulullah bermain sampai ada peristiwa dijaga auratnya, mau ikut ke pesta jahiliyah ditidurkan. Artinya Rasulullah manusia biasa, ya. Tapi dia keluar dari comfort zone-nya, beliau keluar dari comfort zone-nya, dia masuk ke fear zone-nya, masuk ke sebuah fear zone, harus di dalam tekanan lingkungan yang besar, menghadapi binatang buas, menghadapi perampok. Sehingga ketika sudah masuk ke fear zone, dia Rasulullah mendapatkan learning zone-nya. Ketika di learning zone, maka Rasulullah di umur 25 tahun sampai dikeceng oleh Khadijah, dia adalah seorang pedagang yang hebat. 22 tahun menjadi pedagang yang hebat. Let's say you are 14 years, kamu 13 tahun, 14 tahun ya. Nah sekarang kita gimana passion yang kita punya?
itu bisa menjadi sebuah profession. Bentar loh, kalian kemarin aja nggak ketemu sama bapak, ketemu ke bapak kelas 7. Belum naik kelas 8 kalian sudah di lockdown. Tiba-tiba nanti kalau Juli masuk lagi, udah kelas 9 loh. Bentar lagi udah masuk ke SMA loh. Pendek, 17 tahun, 18 tahun kan di SMA, kan kuliah. Rasulullah pas kuliah itu udah jadi orang yang amin, udah jadi berhasil. Jadi gimana nih biar kalian berhasil? Ada di situ, kita ikutin bagaimana Rasulullah. Pertama adalah untuk bisa passion menjadi profession, pertama adalah kenali passion kalian. Apa itu passion? Kesukaan kalian lah. Ada yang suka bola, ada yang suka ngegambar, ada yang suka ngomong. Cita-cita kalian kejar, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pemain bola, saya mau jadi arsitek, saya mau jadi bisnismen. That is your passion. Tapi nggak cukup punya keinginan doang. Keinginan itu kalau Rasulullah tadi belajar, kuasai keinginan kalian. Kalau yang pengen bola, kuasai ikut les main bola, ikut klub. Oke, kalau yang ingin jadi dokter, baca dari sekarang literatur tentang virus, tentang COVID sekarang, baca itu semua. Wawasan kalian dapatkan tentang kedokteran. Kalau ada saudara yang dokter, ikut ke kliniknya, boleh nggak saya jadi tukang adminnya aja pas liburan nanti, agar tahu kerja dokter itu seperti apa. Ya, kuasai itu semua. Yang suka jadi arsitek, mulai bikin portofolio gambar-gambar dari sekarang, bikin maket-maket kayak kalian proyek-proyek di sekolah dulu. Ya, kuasai itu semua guys. Setelah dikuasai, tidak cukup kalau kita belajar dari Rasulullah. Ya, kuasai. Yang ketiganya adalah kalau Rasulullah kan ketika berdagang, Rasul berdagang selalu bilang bahwa yang didagangannya barang-barang yang baik, memberikan keuntungan bagi orang, barang-barangnya berguna, jujur, sehingga diberikan tiga alamin. Kalau kita sudah menguasai, pikirkan apa yang kita kuasai tersebut harus bermanfaat kepada masyarakat. Fokus to the impact, not only impress people. Kalau kalian senang main bola, nggak perlu di foto-foto, perlu sih foto-foto buat story, buat bikin TikTok, apapun itulah, nggak masalah. Tapi yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana kemampuan yang saya punya itu memberikan manfaat, memberikan impact kepada orang lain. Nah ini yang penting. Biasanya orang cuma mentok di dua. Banyak loh orang yang jago bola tapi dia jadi supir Grab, supir ojol gitu ya. Banyak loh orang yang lulusan kedokteran tapi dia kerjanya malah di bank gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena setelah dia punya kemampuan, dia lupa untuk impact people. Dia lupa bahwa itu untuk diberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Let's say Allah itu sudah ngasih kepada kalian semua di umur kalian paketan untuk jadi orang sukses. Kalau kita mengkaji pada Rasulullah, ketika Rasulullah pengen berdagang, Rasulullah exploring. Umur kalian itu adalah umur exploring. Jangan kaget kalau kalian tertarik, pengen San Mori, saya pengen naik gunung, saya pengen ketemu sama tempat-tempat baru, pengen ngumpul sama orang-orang baru. Artinya apa? Ketika fitrah itu diberikan di umur kalian untuk melihat tempat baru, bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, itu artinya kemampuan yang kita punya bisa nggak diimpakkan pada wilayah tersebut atau pada teman-teman kita yang baru. Misalnya gini, saya pengen jagonya saya mau main bola. San Mori tiba-tiba ngeliatin, ada klub bola di sini. Kayaknya saya bisa deh magang jadi asisten pelatih. Nah kayak gitu loh. Agar skill kita bermanfaat, kemampuan kita bermanfaat. Karena kalau kita sudah bisa impact people, maka yang keempat, kata IKG akan muncul apa? Profession, penghasilan itu akan datang kepada kalian. Ujuk-ujuk datang. Penghasilan bukan cuma duit guys, bukan cuma duit. Bisa dapatnya pujian, bisa. Rasulullah kan penghasilannya di awal-awal, amin. Pengakuan dari masyarakat bahwa Rasulullah itu orang yang jujur kalau berdagang. Sehingga Khadijah kemudian berpartner dengan Rasulullah, dengan Maisyarah untuk berdagang bersama-sama. Sampai akhirnya nanti menikah. Nah ini karena fokusnya ke 4 hal yang tadi. Nah kalian bisa membuat seperti itu. Coba sekarang gali passion kalian. Ya. Kemudian keluar dari comfort zone kalian, masuk ke fear zone kalian.
Kalian tahu kapal laut? Ya, kalian tahu kapal laut? Kapal laut itu ketika dia bersandar di dermaga, maka dia adalah posisi ternyaman dan terenak yang ada di kapal laut. Tapi percayalah oleh kalian, kapal laut didesain untuk dia tidak bersandar di dermaga. Tapi kapal laut itu didesain untuk bisa menerjang ombak, menjelajahi lautan, bahkan ada badai pun dia hajar semuanya untuk membawa barang, membawa orang dari satu tempat ke tempat sesuai dengan yang dia akan berlayar. Itu pun diri kalian. Allah sudah karuniakan mata kalian, mata kita ini bisa melihat dengan baik. Banyak saudara-saudara kalian di luar sana yang nggak bisa melihat. Allah karuniakan telinga kita bisa mendengar dengan sangat baik. Mulut kita bisa berbicara dengan baik. Kaki kita bisa melangkah dengan baik. Tangan kita bisa bergerak dengan baik. Artinya apa? Artinya kita, organ-organ kita, panca indera kita bisa dimanfaatkan ketika kita ada di fear zone. Seperti kapal yang tadi. Badan kalian tidak diciptakan untuk rebahan, enggak. Mata kalian diciptakan untuk melihat dunia ini. Kaki kalian digunakan untuk bisa melangkah ke berbagai tempat. Pun dengan tangan kalian. So, guys, keluar dari comfort zone kalian. Mulai dari sekarang. Masuk ke fear zone. Jangan takut. Masuk ke fear zone. Karena kalau sudah masuk ke fear zone, maka kalian akan ada di learning zone. Dan itu akan bermanfaat sekali bagi kalian. Ini adalah sekolah yang sesungguhnya. Ini sekolah yang sesungguhnya. Ya, jangan malu, jangan takut untuk meraih mimpi kalian. Karena kalau kalian takut meraih mimpi kalian, suatu saat kalian akan dibayar oleh orang untuk meraih mimpi orang itu yang sama dengan mimpi kalian. Maka di situ akan muncul penyesalan yang besar. Ya, Bapak ingin nanti ketika kita ketemu 10-15 tahun ke depan, Bapak ketemu dengan Haikal, ya, Bapak ketemu dengan siapapun yang ada di sini. Kalian sudah menjadi orang yang bisa memberikan impact kepada orang lain, bisa menjadi seorang sociopreneur yang baik. Ya, oke, saya adalah seorang dokter, tapi impact-nya ini akan saya kuatkan. Banyak sekarang orang yang ingin jadi dokter karena ingin dibayar mahal. Banyak yang seperti itu. Banyak sekarang orang yang menjadi dokter karena dia ingin dibayar mahal, guys. Padahal fungsi dia, Allah memberikan ilmu kedokteran bagi dia, bisa mengobati orang dengan ilmu tersebut, digunakan buat tidak hanya buat orang-orang yang bisa membayar dia. Kita ambil contoh di Cianjur, ada seorang dokter yang dia membuat sebuah klinik rumah sakit di mana dia orang yang berobat ke sana dibayar dengan sampah, dengan botol plastik, dengan keresek. Dia fokus untuk menjadi seperti itu. Ada seorang yang dia punya restoran, makanannya adalah makanan sehat. Kebayang sama kalian, kita tahu belajar di Sirah Nabawiyah bahwa nutrisi itu penting. Nutrisi itu penting bagi pertumbuhan anak. Ada seorang anak pemulung. Ada seorang pemulung, dia punya anak. Seharinya dia cuma bisa mengumpulkan uang kurang lebih 50-30 ribu mungkin. Dan harus memberikan makan istrinya dan juga 4 orang anaknya. Cukup buat apa 30 ribu? Tentunya dia akan hanya berikannya nasi, paling beras. Dan proteinnya pasti akan sangat terbatas, guys. Akibatnya apa? Pertumbuhan sel otot, pertumbuhan sel otak, pertumbuhan tulangnya pasti akan terhambat. Kalau kalian punya passion untuk saya ingin memasak, oke, saya akan bikin sebuah restoran. Di mana restoran tersebut, kalau orang yang tidak mampu pada hari tertentu, dia bisa makan di restoran ini dengan bayar seikhlasnya. Kalaupun tidak, bisa bayar dengan botol plastik, bisa bayar dengan setoran kota. Ini sociopreneur ini diperlukan zaman sekarang. Kalian yang hebat main bola, yang passionnya di main bola, kejar, saya akan menjadi seorang pelatih, saya akan naikin nih orang-orang yang gak mampu untuk dia nanti bisa punya skill, punya sekolah khusus main bola, isinya adalah untuk melatih orang-orang yang tidak beruntung agar punya skill untuk memperbaiki keluarganya. Inilah yang bisa membuat Indonesia seperti Jepang di tahun 1980.
Ini dibutuhkan dan Bapak yakin kalian akan ada di sana. Nanti akan ada di seorang dokter, tapi dokternya tidak akan bermanfaat. Tidak hanya mengejar uang, tidak hanya melacurkan profesi itu untuk mendapatkan nominal uang, nggak cukup, nggak penting seperti itu. Karena di IKEA mengatakan sukai, kuasai, fokus to the impact, maka yang ini uangnya akan ngejar kalian. Nggak perlu kalian melacurkan kemampuan kalian untuk mengejar uang. No guys. Dan untuk itu semua tentunya kita tahu ini adalah fase persiapan. Fase persiapan kalian dikuatkan dari sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, kalau ingin melihat masa depan, lihat masa sekarang. Your future is your daily activity. Boleh browsing oleh kalian. Your future is your daily activity. Kalau masa depan kalian sekarang, kalau daily activity kalian sekarang, ada yang bangun subuh, tahajud, bantu orang tua, olahraga, makan makanan yang baik, sarapan yang baik, kemudian belajar, sekolah seperti itu, kemudian kalian cari referensi, kemudian kalian istirahat, kemudian main dengan teman-teman, balancing antara mengambil ilmu dengan juga permainan dengan teman-teman, maka masa depan kalian akan seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau sekarang ada yang malah bangunnya ogah-ogahan, rebahan terus, ada yang merusak diri dengan rokok, dengan vape atau dengan dengan yang lain, maka masa depannya, the future of that guys, bakalan kayak gitu juga. Jadi orang-orang yang diatur oleh nafsunya, orang-orang yang bukan mengatur orang lain, mengatur dirinya sendiri, ya. Rasulullah kan menggembala pada fase ini juga, menggembala kambing dan juga bergedakan. Jangan kalian kira ya, kalian mengatur diri kalian, oh saya harus sholat subuh, harus tahajud sekarang, saya harus sholat subuh, saya harus duha, saya harus sarapannya saya memilih kayak gini. Kalian sedang belajar menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Karena kalau bisa memimpin diri sendiri seperti itu, maka ingat 15 tahun nanti, 20 tahun nanti, kalian bisa memimpin orang lain dengan cara-cara seperti itu. Ya, tapi kalau sekarang kalian dipimpin oleh hawa nafsu kalian, tidur aja terus, belajar, mending rebahan aja. Maka 20 tahun ke depan, kalian harus siap diatur oleh orang. Nah ini, your future is your daily activity. Jadi guys, di Sirah Nabawiyah ini, hayu, akan ada fase pembebanan pada kalian. Akan ada fase pembebanan. Gak mungkin gak akan ada fase pembebanan. Suatu saat kalian akan dimunculkan bahwa saya sudah menikah, saya punya anak, saya harus bekerja. Dan saingan kalian di depan ini banyak sekali. Ya, 15-60 tahun itu disebut dengan golden generation. Why golden generation? Karena di 15-60 tahun, alasannya adalah yang pertama, mereka punya kemampuan untuk belajar yang tinggi. Satu. Yang kedua, otaknya itu masih fresh ya. Yang kedua, dia punya fisik yang masih bagus. Oke? Yang ketiga disebutkan alasan kenapa Jepang dan Indonesia nanti bisa jadi negara maju kan ya. Yang ketiga adalah punya tabungan. Karena fase tersebut ada fase yang bisa untuk bekerja. Maka kita kejar itu semua. Ya. Pertama, sel-sel otak kita belajar. Perintahkan diri kita untuk bisa belajar. Jangan mau diperintah oleh hawa nafsu. Bukan berarti belajar terus ya, seimbangkan. Oke, kalau saya suka games, misalnya ada yang di sini suka ngulik games, maka kita cari kuasai game tersebut. Setelah itu, games ini bisa ngasih impact nggak ya kepada orang lain ya? Coba cari. Banyak komunitas game sekarang. Bapak aja nggak suka main game, tapi misalnya Bapak ngupdate game kayak di Aci Daran Firdaus, kalau nggak Aci Game Store gitu kan ya kan. Oh, review gamenya kayak gini ya. Oh, jadi Bapak tahu lah, oh game ini kayak gini. Cara mainnya kayak gini ya, oh ceritanya kayak gini ya, kayak gitu kan. Ada manfaatnya dikejar, pakai bahasanya lumayan lah, bahasanya bagus begitu kan ya. Enggak kan? Nah itu cari, ada yang ada passion di situ dikejar. Ya. Kemudian satu hal lagi guys, satu hal lagi yang penting, bahwa pada fase kalian sekarang Allah sedang memberikan fitrah critical thinking, kritis untuk mengkritik sesuatu. Karena apa? Itu memang fitrah dari Allah.
But tadi balik lagi kan, pertama fitrahnya dikasih keinginan, passion. Maka usaha dari kitanya tadi ada 4 ya. Passion, kuasai fokus dari impact, bahkan nanti akan menghasilkan. Yang kedua adalah critical thinking, ya. Senang kalian itu ngeritik, senang kalian melihat orang lain. Itu cuma fitrah yang Allah berikan. Kalau ini Allah berikan kepada otak kalian, kepada diri kita semua, kita harus kembangkan critical thinking. Kalau ini ada bulatan ini critical thinking, oke? Maka ini adalah creative thinking. Di tengah-tengah irisannya yang ini kecil, itu adalah problem solving. Allah sedang ingin memberikan kepada kalian adalah problem solving. Makanya kita mengetahui ketika kasus Syekhul Nabawiyah di umur-umur kalian ada peristiwa yang namanya Hilful Futhul. Ada yang peristiwa namanya Perang Fijar. Problem solving, ya, problem solving, Hilful Futhul terutama. Jangan cuma kita kembangkan critical thinking, kritik orang, kritik baju orang, nanti ujungnya julid kayak gitu. Bahkan nauzubillah min dzalik ujungnya jadi kufur kayak gitu, jadi sombong kitanya. Tapi ketika kita diberikan kekritikan, apa sih dia jelek gitu deh? Kenapa sih kayak gitu doang sih? Bisa sih. Itu cukup ditelan sama kita, dikritik. Kemudian kita creative thinking. Oh, kalau kayak gitu kayaknya bisa diginiin deh. Nah, sehingga muncul problem solving. Wah, anak ini banyak gaya main bolanya. Oh, anak ini main gamenya boleh ngomong ya. Jangan dulu dibalas. Oke, kalau gitu gimana kalau saya ajakin dia main? Coba ini. Oke, nggak bisa. Ternyata kamu kalah ada. Kamu mau nggak beli account saya? Dan kan jadi problem solving, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang dipentingkan ketika kalian punya passion, keinginan saja, ketika kalian diberikan critical thinking, coba itu dikembangkan oleh diri kalian. Karena itu apa? Allah sedang memberikan di fase persiapan ini seperti pembelajaran dari Rasulullah. Insya Allah, kalau kita bisa seperti itu, nanti kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Oke guys? Nah, itu. Ketika pembebanan itu akan menjadi lebih enak ya. Nah, itu saya mungkin akan bisa Bapak berikan hari ini. Insyaallah mulai pekan depan kita akan membahas lagi tentang hal-hal Syekhul Nabawiyah. Namun kembali lagi, Syekhul Nabawi ini bukan hanya cerita, bukan hanya kisah. Ya, penting sekali ketika Rasulullah ada Abu Thalib di sana. Kan kita tahu ya, sebetulnya Rasulullah ada di keluarga yang sangat nyaman. Abdullah ayahnya seorang pedagang, saudagar, punya saudara di Madinah. Kakeknya Abdul Muthalib seorang pemimpin di kota Mekah. Tapi Allah seakan-akan mencabut comfort zone-nya dengan meninggalkan mereka semua. Sehingga dipaksa Rasulullah masuk ke fear zone. Maka kita harus masuk ke fear zone. Tapi Rasulullah dari awal ditemani oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Artinya apa? Ada partner yang ingin diomongkan orang yang lebih tua. So, untuk bisa menjadi semua kalian butuh coaching. Butuh untuk berdiskusi, mengembangkan bagaimana untuk menaikkan potensi kalian, menghilangkan kelemahan kalian. Dan itu ada di pelajaran Syekhul Nabawiyah. Jadi jangan ragu untuk kita bisa ngobrol, jangan ragu untuk kita berdiskusi. Yang paling penting adalah ini semua buat diri kalian. Pelajaran ini bukan buat Bapak. Pelajaran ini adalah buat diri kalian untuk bisa menjadi orang yang baik. Because you are unique, you are special. Everybody of you are special. Nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Kalian masing-masing berbeda. Dan keberbedaan itu Allah sudah create, Allah sudah rencanakan untuk bisa membuat dunia ini lebih baik. Oke guys, tetap bahagia, tetap bersyukur. Kalau ada apa-apa bisa kontak dengan Bapak. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.